Sebelum lu resmi jadi mahasiswa, coba duduk sebentar. Tarik napas. Bayangin 4 tahun ke depan bukan sebagai masa yang seru, tapi sebagai masa yang membentuk siapa diri lu nantinya. Karena banyak orang masuk kuliah dengan ekspektasi tinggi, tapi tanpa kesadaran yang cukup dalam. Mereka sibuk memilih kampus terbaik, memilih jurusan paling menjanjikan, memilih kos yang paling dekat, tapi lupa memilih mau jadi pribadi seperti apa selama di sana. Dan disitulah semuanya dimulai. Hal pertama yang perlu lu pahami sebelum masuk dunia perkuliahan adalah ini. Kuliah itu bukan tempat yang akan mengubah hidup lu secara otomatis. Banyak orang percaya, yang penting masuk kampus bagus, nanti hidup beres. Itu ilusi. Kampus hanya menyediakan ruang. Ruang untuk belajar, ruang untuk gagal, ruang untuk tumbuh. Tapi apakah lu benar-benar memanfaatkan ruang itu atau tidak, sepenuhnya ada di tangan lu. Di SMA, sistem masih menuntun. Ada guru yang mengingatkan, ada jadwal yang ketat, ada struktur yang jelas. Di kuliah, struktur itu melonggar. Lu diberi kebebasan memilih kelas, mengatur waktu belajar, menentukan prioritas. Dan justru di kebebasan itu, banyak yang tersesat. Karena tidak semua orang siap memimpin dirinya sendiri. Lu harus mulai belajar mengatur ritme hidup. Kapan fokus, kapan istirahat, kapan bilang cukup. Kalau lu tidak punya disiplin dari dalam, tidak ada lagi yang memaksa dari luar. Hal kedua yang jarang dibicarakan, lingkungan kampus akan membentuk cara berpikir lu lebih dalam daripada materi kuliahnya sendiri. Lu akan bertemu orang dengan latar belakang berbeda, cara pandang berbeda, ambisi yang berbeda. Dan disitulah pikiran lu diuji. Apakah lu punya prinsip atau lu berubah hanya supaya diterima? Pergaulan di kampus bisa mengangkat lu atau menarik lu turun tanpa terasa. Kalau lu dikelilingi orang-orang yang punya target jelas, yang terbiasa berdiskusi, yang tidak takut berpikir kritis, lama-lama lu ikut berkembang. Tapi kalau lu terlalu nyaman di lingkungan yang hanya fokus pada kesenangan sesaat, 4 tahun bisa habis tanpa progres berarti. Bukan karena lu tidak pintar, tapi karena lu tidak sadar sedang dibentuk oleh sekitar lu. Hal ketiga yang penting, kuliah itu bukan hanya tentang akademik. IPK memang penting, itu cerminan konsistensi, cerminan tanggung jawab. Tapi IPK bukan satu-satunya penentu nilai diri lu. Yang lebih penting adalah keterampilan nyata. Cara lu berbicara di depan orang, cara lu menyampaikan ide, cara lu menyelesaikan konflik dalam tim, cara lu menghadapi tekanan. Semua itu tidak selalu diajarkan di kelas. Lu harus aktif mencari pengalaman. Ikut organisasi bukan sekedar supaya terlihat aktif. Magang bukan sekedar supaya CV terlihat penuh, tapi supaya lu belajar bekerja dengan manusia yang berbeda karakter. Belajar menerima kritik, belajar gagal tanpa runtuh. Karena setelah lulus, yang dihadapi bukan lagi soal teori, tapi realita. Hal berikutnya yang perlu lu siapkan adalah kesiapan mental. Kuliah akan memperlihatkan sisi diri lu yang mungkin belum pernah lu lihat sebelumnya. Lu akan mengalami kegagalan, mungkin untuk pertama kalinya dalam skala yang besar. Nilai yang tidak sesuai harapan, proyek yang berantakan, relasi yang tidak berjalan baik. Dan disitulah lu belajar satu hal yang jauh lebih penting daripada lulus tepat waktu. Bagaimana cara bangkit tanpa kehilangan arah. Pendewasaan itu tidak selalu nyaman. Kadang lu merasa tertinggal. Kadang lu merasa orang lain lebih cepat berkembang. Disinilah mental lu diuji. Apakah lu fokus membandingkan atau fokus memperbaiki diri sendiri? Hal lain yang sering diremehkan adalah manajemen waktu dan energi. Kuliah memberi ilusi bahwa waktu lu fleksibel. Tidak ada jam masuk tetap seperti sekolah. Tidak ada pengawasan terus-menerus. Tapi fleksibilitas tanpa kontrol bisa berubah menjadi kebiasaan menunda. 1 tugas ditunda, 2 tugas menyusul. Tiba-tiba 1 minggu terasa berat. Bukan karena tugasnya terlalu sulit, tapi karena lu tidak disiplin membagi energi. Belajar memahami ritme diri sendiri itu penting. Kapan lu paling produktif, kapan lu butuh istirahat. Karena produktivitas bukan soal sibuk sepanjang hari, tapi soal efektif dalam waktu yang terbatas. Ada satu hal lagi yang jarang disadari sebelum masuk kuliah. Identitas lu akan berubah.
Di SMA mungkin lu dikenal sebagai siswa pintar, atau siswa yang populer, atau siswa yang biasa saja. Di kampus, label itu hilang. Lu kembali ke titik nol. Dan itu kesempatan besar. Lu bisa membangun ulang diri lu, memperbaiki kelemahan lama, mengembangkan sisi yang selama ini terpendam. Tapi untuk itu, lu harus sadar bahwa perubahan butuh keberanian. Keberanian mencoba hal baru. Keberanian terlihat bodoh saat belajar. Keberanian berbeda pendapat. Kalau lu terlalu takut dinilai, lu akan bermain aman. Dan bermain aman terlalu lama membuat potensi lu tertidur. Terakhir, pahami bahwa kuliah hanyalah satu fase, bukan tujuan akhir. Wisuda bukan garis finish kehidupan. Itu hanya penanda bahwa satu babak selesai. Kalau selama kuliah lu hanya mengejar gelar, lu mungkin lulus tepat waktu, tapi belum tentu siap menghadapi dunia yang lebih kompleks. Gunakan masa kuliah sebagai latihan. Latihan mengambil keputusan. Latihan bertanggung jawab. Latihan berdiri tanpa bergantung. Karena dunia setelah kampus tidak lagi memberi toleransi seperti di dalamnya. Sebelum lu benar-benar melangkah ke dunia perkuliahan, jangan hanya fokus pada apa yang akan lu pelajari. Fokus pada siapa yang sedang lu bangun selama proses itu. 4 tahun mungkin terasa lama sekarang. Tapi nanti, lu akan melihat ke belakang dan sadar. Semua kebiasaan kecil, semua keputusan sederhana, semua keberanian yang lu ambil atau lu hindari, itu yang membentuk arah hidup lu. Kuliah bukan soal seberapa cepat lu lulus, tapi seberapa dalam lu bertumbuh. Dan pertanyaan paling jujur yang perlu lu jawab sebelum semuanya dimulai adalah ini. Apakah lu siap memimpin hidup lu sendiri? Karena di dunia perkuliahan, tidak ada lagi yang benar-benar memegang kendali, selain diri sendiri.